Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anastasia Endah, pada materi Hukum Kirchhoff. Kita masuk ke materi Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua. Yang pertama, Hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi, pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Nah, diperoleh sigma V sama dengan 0. Nah, gaya gerak listrik atau GGL yang dilambangkan dengan epsilon dalam sumber tegangan menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop dan arus listrik yang mendapat hambatan mengalami penurunan tegangan. Nah, sehingga kita peroleh sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Nih gambar rangkaian listrik tertutup tunggal, ini tidak ada titik cabang, dan rangkaian listrik tertutup majemuk. Ini ada titik cabang di B dan E. Ya. Yang pertama, ada beberapa hal yang terkait dengan rangkaian tertutup. Yang pertama, arah arus yang searah dengan arah loop, kuat arusnya bernilai positif. Kemudian arah arus yang berlawanan arah dengan arah loop, kuat arusnya bernilai negatif. Ini yang pertama, kita lihat rangkaian tunggal dulu. Pada rangkaian ini, kita lihat dari sigma epsilon sigma E sama dengan sigma I kali R, diperoleh E1 dikurang E2 sama dengan I kali R kecil 1 ditambah R kecil 2 ditambah R3 dan R4. Kenapa ini negatif? Penelusuran ini, jadi arah arus ini dari negatif ke positif, ini epsilon bernilai positif. Nah, ini dari positif kemudian negatif, maka epsilon GGL-nya bernilai negatif. Nah, ini yang majemuk. Nah, majemuk ada dua loop, karena ada titik cabang di sini. Loop pertama itu ABEDA, ya. Bisa juga dibalik karena ini arahnya berlawanan arah putaran jarum jam, maka bisa BADEB, kembali ke B. Nah, di sini dari titik B ke A ke D ke E ini hanya ada 1 GGL. Dan dilewati arus dari negatif ke positif sehingga GGL-nya bernilai positif. Kemudian arus yang mengalir dari sini B ke A ke D ke E ini adalah I. I dikali dengan R1, ini hambatan dalam, dan R1 R besar. Ditambah yang di tengah ini dari E ke B. Dari E ke B ini ada I1 dan R2. Ini. Kemudian untuk loop yang kedua, BEFCB, ini ada 1 GGL juga, E2, bernilai negatif, karena ini dilewati arus dari kutub positif ke kutub negatif. Dengan I2 itu dikali dengan R2 dan R3, kemudian dikurang I1 kali R2. Kenapa juga di sini dikurang? Nah, karena arah ini masuk ke sini, ini berlawanan dengan arah I1. Nah, ini seperti nomor 2 tadi. Arah arus berlawanan dengan arah loop. Nah, ini. Dengan I1 itu sama dengan I ditambah I2. Jadi arus yang mengalir ke sini itu gabungan dari arus ini dan ini. Kita lanjut ke energi dan daya listrik. Yang pertama, energi listrik. Banyaknya energi listrik yang diserap
oleh sumber alat listrik sebanding dengan tegangan listrik, sebanding juga dengan kuat arus listrik, dan sebanding dengan waktu pemakaian. Diperoleh, nah, energi listrik di sini dilambangkan W sama dengan P kali T. Nah, P sendiri sama dengan V kali I, maka diperoleh V kali I kali T. Nah, ini kita urai lagi. V ini sama dengan I kali R. V ini sama dengan I kali R, maka diperoleh I kuadrat RT. Nah, kemudian I itu sama dengan V per R, sehingga I kuadrat ini V kuadrat per R dikali R kali T. Nah, V kuadrat per R kuadrat dikali R kali T. R-nya dicoret, tinggal V kuadrat kali T per R. Kemudian daya listrik. Daya yang bekerja pada suatu alat listrik sebanding dengan tegangan dan kuat arus. Nah, diperoleh ini. Daya dilambangkan P sebanding dengan V dan I. Nah, kalau V diuraikan menjadi I kali R, maka diperoleh I kuadrat kali R. Nah, ini. Contoh soal. Yang pertama, ini ada gambar rangkaian hambatan yang dihubungkan dengan ampere meter. Nah, ini dari gambar di samping hitung tegangan yang dihasilkan. Tulis dulu diketahui. R1 4, R2-nya 6. Ditanya V. R1 dan R2 tersusun seri, sehingga kita cari nih. RS sama dengan R1 tambah R2. 4 ditambah 6 sama dengan 10 ohm. Kemudian kuat arusnya kita lihat dari skala yang ditunjuk ini, 20 dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Diperoleh ini. Sehingga tegangan yang diperoleh V sama dengan I kali R. Nah, ini 0,01 kali 10 diperoleh 0,1. Nah, ini soal yang kedua. Nah, susunan hambatan gabungan, ya. Rangkaian hambatan di atas dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 235 volt. Hitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sama. Pertama-tama ditulis diketahuinya dulu. Nah, kemudian ditanya. Nah, karena R1 dan R2 tersusun seri, maka kita cari dulu RS sama dengan R1 tambah R2. Diperoleh 10 tambah 47, 57 ohm. Nah, kemudian R totalnya, 1/R L total sama dengan 1/R seri ditambah 1/R3. Sama dengan 1/57 ditambah 1/100. Diperoleh 157 dibagi 570. Nah, R total tinggal dibalik. 570 dibagi dengan 157. Nah, sehingga kuat arusnya diperoleh V sama dengan I sama dengan V per R total. Nah, 235 dibagi 470 per 147 nih, diperoleh 73,5. Ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini rangkaian tunggal. Nah, dari gambar di samping tentukan besarnya kuat arus yang mengalir. Nah, tulis diketahuinya dulu. Nah, ini ditanyai. Nah, ya, ini searah putaran jarum jam, sehingga E2 ini akan bernilai negatif, E3 positif, E1 juga positif. Nih. Sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. E1 tadi positif, E2 negatif, E3 positif, sama dengan I dikali jumlah R semua. Nah, dimasukkan ini angkanya. Nah, diperoleh ini hasilnya
I sama dengan 6/30 atau 0,2 ampere. Nah, ini tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, ini hambatan tersusun gabungan juga seri paralel. Nah, R1 sampai R5 nilainya sama, 5 ohm semua. Kemudian yang kedua, nih sama, rangkaian tunggal. Nah, sama menghitung kuat arus yang mengalir. Nah, tugasnya 2 saja. Untuk tugas bisa dikumpulkan minggu depan, dikerjakan pakai buku tulis bisa, kemudian difoto yang jelas, yang bagus, dikirim melalui WA. Nah, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Salam sehat selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat selalu.